Shalom, Shalom. jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan memulai kebaktian kita di minggu pagi ini. Untuk itu kita persiapkan diri kita masing-masing. Mari kita berdoa sejenak untuk saat teduh. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu.
Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan untuk kita di minggu ini diambil dari hukum yang kelima sampai yang ke-10. Demikian bunyinya. Hukum yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Yang keenam, jangan engkau membunuh. Yang ketujuh, jangan engkau berzina. Yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami yang Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkaulah adalah adil, menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena pelanggaran hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah yang di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita berdoa, kita bernyanyi. Epistel minggu kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, di acara kita dibikin dari ayat 8, seharusnya mulai dari ayat 18, yaitu Pengkhotbah pasal yang kedua di ayat 18 sampai dengan 23. Ayat 18 sampai yang ke-23, Pengkhotbah. Kita membacanya secara bergantian. Demikian bunyinya. Aku benci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku.
Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar lagu pujian dari Ina Kamis
dan diteruskan dengan Ina Esther.
Kita mendengarkan warta jemaat. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 31 Juli 2022. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu ke-7 setelah Trinitatis, topik Minggu, hikmat yang dari atas. Yang kedua, kebaktian sekolah Minggu. Kebaktian sekolah Minggu dilaksanakan tatap muka masuk pukul 7.30 WIB. Yang ketiga, jadwal KOR di Minggu tanggal 7 Agustus 2022. Pukul 7.30, KOR Ina Hanna, Ina Deborah, Ama Huria. Pukul 10, lansia, Ina Kamis, Ama Jericho, remaja. Pukul 15, Ina Esther, Ama Salum, NHKBP. Yang keempat, kebaktian sektor, Selasa 2 Agustus 2022. Sektor Nasaret di rumah keluarga K. Sihotang, Boru Nenggolan almarhum. Alamat RT 3 RW 4 Rawa Kalong. Sektor Judia keluarga RC Haloho, Boru Manurung Komplek Angkatan Darat Jalan Cendrawasih. Sektor Roma keluarga L Togatorok Boru Siregar Jalan Pekapuran nomor 9 RT 5 RW 5. Efesus keluarga Jestorus Boru Nenggolan Gang Masjid Baitu Amanah Jalan Kapitan nomor 30 RT 2 RW 1 Korintus of Kanan of. Rabu 3 Agustus 2022, sektor Sion. Keluarga Nyonya Tamba Boru Tagaol, Jalan Swadaya, belakang gas LPG. Sektor Betania keluarga R Purba, Boru Sidaputar, Komplek Jadi Jajar, Bulog D. Filipi keluarga R Simajutak, Boru Tambunan, Perum Permatapuri 3, Blok A nomor 33, Bekarsari. Galatia keluarga B Lumbang Gaul Boru Siregar Perum Oma Indah 2. Kolose keluarga U Pasaribu Boru Gultom Gang Masjid. Bethlehem keluarga Nyonya H Manalu Boru Gultom Banjaran Pucung. Yang kelima, penghargaan untuk anak berprestasi. Di hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 diadakan pemberian penghargaan kepada anak yang berprestasi di gereja kita. Juara 1 sampai dengan 3 tingkat SD sampai dengan SMA sederajat. Baik prestasi akademis dan non-akademis misalnya olahraga. Diadakan ibadah di pukul 10 WIB. Untuk yang telah mendaftarkan dirinya dihimbau untuk hadir di ibadah tersebut. Yang keenam, pelantikan panitia pesta tahun kesehatan dan gotilon. Di minggu hari ini diadakan pelantikan panitia pesta tahun kesehatan dan gotilon. Dilaksanakan di ibadah pukul 7.30 setelah pembacaan warta jemaat. Setelah selesai ibadah akan diadakan rapat perdana di gereja lantai 1. Yang ketujuh, pertemuan perdana Parguru Malua atau belajar CD tahun ajaran 2022-2023. Di hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 setelah ibadah Minggu pukul 15 WIB. Diadakan pertemuan perdana belajar CD tahun ajaran 2022-2023. Beserta dengan orang tua, bertempat di gereja. Untuk yang telah mendaftar dihimbau untuk menghadirinya. Yang kedelapan, kunjungan gereja. Di minggu hari ini di kebaktian pukul 10 WIB, kita menerima kunjungan gereja dari Persekutuan Ama HKB Distrik 28 Deboskap yang dipimpin oleh Amang Pendeta Ligat Simboluk STH atau Kepala Bidang Koinonia HKBP Distrik 28 Deboskap. Setelah kebaktian diadakan acara ramah tamah bersama dengan seluruh punggawa ama yang ada di gereja kita. Yang ke-9, persembahan amplop tahun kesehatan distrik. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop tahun kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap di persembahan yang kedua. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Yang ke-10, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah mendonasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Juli 2022. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektornya masing-masing. Yang ke-11, jemaat pindah.
Mulai minggu hari ini keluarga Dantes Perlindungan Sihite, Boru Siregar, beserta dengan 2 anaknya dari sektor Kolose pindah ke HKBP Sultan Masmur, Pancawati, Resort Cikampek, Distrik 18, Jawa Barat. Yang ke-12, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapak di surga, yaitu Ibu Anaria Boru Saragi. Lahir 11 Desember 1954, meninggal 29 Juli 2022, tutup usia 67 tahun 7 bulan, dari sektor Kolose. Kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan cepat terhibur. Di minggu kita hari ini diadakan acara kebaktian di rumah duka, masuk pukul 9 WIB. Yang ke-13, membaca Sinode Distrik setelah pembacaan warta. 14, jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 24 Juli 2022, 781 orang. Jemaat yang berulang tahun kelahiran 43 orang, ulang tahun pernikahan 6 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Manggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 25 sampai 31 Juli 2022. Firman Tuhan menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 25. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kukehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kurancangkan. 16. Persembahan bulanan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan tahunan minggu ini Pak Kakak sebanyak Rp2.150.000. Persembahan iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 10 kakak sebanyak Rp1.850.000. Keuangan gereja Huria Rp10.544.000. Pembangunan Rp3.210.000. Pusat Rp1.415.000. Amplop diakonia Rp4.370.000. Jumlah Rp19.539.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Pembacaan Sinode Distrik nomor 049/D28 Deposkap /SU/7/2022. Lampiran 1 berkas daftar keputusan dan notulensi Sinode Distrik. Hal Tona Sinode Distrik. Maddapoton na pinarsangapan sudi ruas dohot perhalado HKBP sedistrik 28 Deposkap. Dohot alamat antara lain Pendeta Resort di Inganan Nabi. Tona Sinodi Amandemen HKB Distrik 28 Deposkap. Taringot tu usul-usul konsep aturan peraturan HKB Amandemen 4. Dame ma dihamu di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus Rajani Huriai. Tamado pasahatota moleate tu Tuhan Yesus Kristus Rajani Huria nama masu-masu perdalanan di Sinode Distrik Amandemen HKBP Distrik 20 Deposkap taringot tu usul-usul konsep aturan peraturan HKBP Amandemen Paopat Boy Merdala do dengan terpatupa di hari Senin 25 Juli 2022 maringanan di HKBP Cilengsi Resort Cilengsi. Sinodangan di tema masih rupa mahamu mamorsan akan aduki imadalan mangaraduti patik ni Kristus manang Galatia 2 ayat 6 ayat 2. Dohot subtema marhite aturan dohot peraturan huria na dumenggat dohot sentralisasi parhepengon HKBP marhiras niroha pahisaton pakubasio di partikian digitalisasi nani dohotan ni 50 sia halak sinodistan secara onsite. Dohot 10 sia halak secara online. Sian Kalimantan Barat, sian 22 resort, dohot parhubas sian distrik. Sinode distrik dibuhai marhite pertanyaan pamuhai. Jala dibuka amat tapreses di bagasan las niroha dohot sude. Sinode stan madohoti sinodei sian mamuka sahatu na mangujungi. Di hata pamuhai dipatol hasamat tapreses do naung dipasahat epurs do. Prakonsep aturan dohot peraturan HKBP Amandemen Paopat Todung dibahas di rapor NPS asa dibahas musai di Trikat Huria dohot resort di distrik 20 Deposkap
Di pabangkit do tim kompilasi sian anggota MPSD napi pasahaton kompilasi itu sinode distrik nama kakam haruason ni sinode godang. Sistem pareses pemilihan dohot pimpinan HKBP doh sentralisasi keuangan ni HKBP. Marsitutu do sude sinode stan pasahaton aka pikiran di sinodei gabe jupang ma aka usul-usul tu konsep aturan peraturan HKBP amandemen pawapaton si pasahaton tu sinode godang di tanggal 24-27 Oktober 2022 ima sada. Asa mula maharuason ni sinode godang songon nani atur hod di aturan dohot peraturan HKBP 2002 amandemen paduahon dohot pamikirion sude padi taresot gabe utusan sinode godang. Jala utusan situa ruas dipilih di sinode distrik marhite proporsional. Paduahon di lembaga homma MPS dohot perpanjangan tangan ni sinode godang. Jala na manguluan rapo MPSI ima majelis ketua persidangan MPS na pinilik ni ruas MPS. Patuluhon ruas ni rapo MPSD ima pareses. Kepala bidang anggota MPS dohot anggota MPSD. Paupaton Rikotma di pajongjong panitia seleksi calon pimpinan HKBP. Keanggotaan panitia seleksi diusulhon jala ditetapkan rapot MPS. Sian unsur ruas situa padita dohot unsur profesional sian ruas ni HKBP. Panitia seleksi mengusul tulu calon pimpinan si pasahaton natu eborus hobartu skor sipiliton ni di sinode godang. 5. Hotma pemiliton ni pareses songon aturan peraturan HKBP 2002 amandemen patuluhon. Paunopon menulupi sentralisasi perhepengon HKBP namanya prinsip kesetaraan atau equality, berkeadilan justice, berkelanjutan atau sustainable, dohot kebersamaan dalam satu keluarga fraternity. Marhite napasahaton pelean huria di bagasan persen atau persentase nati totopon di sinode godang. Papituhon menulupi aturan sentralisasi perhepengon songon na diusulhon tim sentralisasi keuangan HKBP. Pawaluhon KRP di lembagahon jala mangulasian kantor pusat HKBP di Piara Jadarutung mulai Januari 2023. Pasiahon mardos nirohado sinode stan memilih 5 halak utusan sinode godang sian padita pergantian antar waktu ima 2 halak sian Kalimantan Barat dohot 3 halak sian wilayah 1 Depos dohot pergantian antar waktu MPSD. Di paujung do sinode distrik marhite pertanyaan do ulan nabadia songonima pinasahat tu sude ruas dohot perhalado ni huriata tona ni sinode distrik on saya ditupak jala di pasu-pasu tu hatta Yesus Kristus mahita saluhuna pasahuton lomo ni rohana asa gabe pasu-pasu HKBP di Portibion. Amin. Tabi dohot tangiang atas nama peserta sinode distrik HKBP distrik 28 Depos Kap. Pendeta Nexon M. Simanjuntak MTH. Mauliate. Kita mendengar lagu pujian Inahanna berikut Ina Deborah.
Pelantikan, pelantikan.
Mari kita ikuti pelantikan panitia pesta tahun kesehatian dan gotilon. Jadi saudara-saudara yang kekasih, Bapak Ibu, pada saat ini kita akan mengadakan pelantikan yaitu tahun kesehatian gereja kita untuk tahun 2020-22, sekaligus kita melantik yaitu yang menjadi panitia pesta gotilon untuk tahun 2022. Baiklah, lebih dahulu kita mendengar surat keputusan tentang kepanitiaan. Surat keputusan atau ketetapan nomor 04/SK HKBP Cimanggis /7/2022. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Cimanggis menimbang pentingnya menetapkan kepanitiaan Pesta Tahun Kesehatian dan Pesta Gotilon HKBP Resort Cimanggis tahun 2022. Memperhatikan 1. Program kerja HKBP Resort Cimanggis. 2. Hasil keputusan rapat Parhalado Partohonan. 3. Rapat Huria tahun 2022. 4. Rapat pembentukan panitia Senin 18 Juli 2022 memutuskan 1. Pesta Tahun Kesehatian dan Pesta Gotilon HKBP Resort Cimanggis tahun 2022. 2. Kepanitiaan yang dipilih atau dilantik bertugas. Pertama, melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam rapat Huria tentang Pesta Tahun Kesehatian dan Pesta Gotilon HKBP Resort Cimanggis. Kedua, membuat laporan pertanggungjawaban kepada jemaat melalui pimpinan jemaat atau pendeta resort. Ketiga, berkoordinasi dengan Parhalado untuk melaksanakan sesuai dengan program. Demikian surat keputusan atau ketetapan ini diperbuat. Apabila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan atau ketetapan ini akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Cimanggis Minggu 31 Juli 2022. Pimpinan Jemaat HKBP Resort Cimanggis, Pendeta Immanuel Panjaitan MTH. Kami akan membacakan lampiran SK dengan nama-nama yang akan kami panggilkan. Kami mohon dengan hormat supaya nama-nama yang akan kami panggilkan untuk maju ke depan. Lampiran SK nomor 04/SK HKBP Cimanggis /7/2022. Nama-nama panitia pesta tahun kesehatian dan pesta gotilon HKBP Cimanggis Resort Cimanggis periode tahun 2022. Pelindung Pendeta Immanuel Panjaitan MTH, Pendeta Esron B. Tampubolon MTH, Pembina Situa J. Siregar dari Dewan Marturia, Situa M. Hutagalung dari Dewan Koinonia, Situa M. Lumban Tobing dari Dewan Diakonia. Ketua Ahutman Manalu dari Sektor Galatia. Wakil Ketua Boido Lomo Manik dari Sektor Kolose. Sekretaris Nyonya Sianipar Borupurba dari Sektor Betani. Wakil Sekretaris Nyonya Simamora Borusitanggang dari Sektor Sion. Bendahara Nyonya Siagian Borusimbolon dari Sektor Galatia. Koordinator Seksi Dana. 1. Manahan Lumban Tobing dari Sektor Filipi. 2. Manat Nenggolan dari Sektor Galatia. 3. Lamhot Togatorop dari Sektor Roma. 4. Roberto Napitupulu dari Sektor Judea.
5. Bes Rahmat Panjaitan dari sektor Sion. Anggota-anggota seksi dana dari sektor Pilipi, CST HM Manurung, Situa H. Borusianturi. Dari sektor Kolose, Nyonya Simamora Borumunte, Nyonya Simamora Borupurba, A. Pasaribu, J. Manalu. Dari sektor Korintus, Nyonya Siagian Boru Saragi, Nyonya Sihombing Boru Tampu Bolon, Nyonya Simanjuntak Boru Marpaung. Dari sektor Judea, Nyonya Tampu Bolon Boru Sihotang, Nyonya Sitohang Boru Sihotang. Dari sektor Nazaret, Nyonya Raja Guguk Boru Sinaga, Nyonya Butar-Butar Boru Sianturi, Nyonya Napitupulu Boru Simanjuntak. Dari sektor Sion, Nyonya Sidauruk Boru Suhombing, P. Pandiangan. Dari sektor Efesus, Nyonya Simangunsong Boru Manurung, Nyonya Simbolon Boru Tambunan. Dari sektor Kanaan, Nyonya Silaban Boru Aritonang, Nyonya Simbolon Boru Sinaga, SL Tobing. Dari sektor Galatia, E. Ginting, CST Nyonya Sihombing Boru Tampu Bolon, Nyonya Sibarani Boru Sitorus. Sektor Betania, Nyonya Silaban Boru Tampu Bolon, Nyonya Simanjuntak Boru Sianturi, Nyonya Butar-Butar Boru Nainggolan. Sektor Bethlehem, CST F. Siahaan, Marlon Panggabean. Sektor Roma, Nyonya Manulang Boru Munte, Nyonya Sihotang Boru Manalu, Nyonya Tambunan Boru Purba, B. Sihombing. Seksi kegiatan Nyonya Manalu Boru Tanjung dari sektor Bethlehem. Anggota H. Situmorang dari sektor Roma. Seksi acara CST Nyonya Simatupang Boru Sirait dari sektor Betani. Seksi konsumsi Nyonya Simanjuntak Boru Banjarnahor dari sektor Kolose. Perlengkapan E. Ginting dari sektor Galatia dengan anggota UR Siagian dari sektor Galatia, CST ISM Siagian dari sektor Roma, CST SB Manurung dari sektor Nazaret, CST S. Pardede dari sektor Kanaan. Penerima tamu Nyonya Silitonga Boru Sihombing dari sektor Judea. Keamanan B. Simbolon dari sektor Pilipi. Koordinator lelang Nyonya Purba Boru Sihombing
dari sektor Pilipi. Koordinator MC Juru Lelang dan Protokol Situa T. Siagian dari sektor Kolose dengan anggota P. Siburian dari sektor Bethlehem, F. Sihite dari sektor Kanaan, Situa H. Borusianturi dari sektor Pilipi. Demikian nama-nama panitia untuk Pesta Tahun Kesehatan dan Pesta Gotilon tahun 2022. Dihamu amanami do inanami na jongjong di bagasan tikion na dipilit gabi panitia tahun kesehatan HKBP Cimanggis tahun 2022 do sekaligus panitia ima di Pesta Gotilon imana neng si Patu Pota di bagasan tahun 2022 alani khobartu surat keputusan ketetapan lanti koma hamu di bagasan tikion laos Roma ketua 70 ya Goari di bata ama anak Tuhan Yesus Kristus doto di Porbadia dilantik mahamu nagabi panitia tahun kesehatan HKBP Cimanggis 2022 dohot Pesta Gotilon 2022 saya di pargogo itu hatta mahamu mangulahon di saluhur ulauni asa marsangap tu hatta di tonga-tonga ni huriai amin ya turun saya laos putar balik mah tu laos pinasan mah jadi pinasan mah ima songon surat keputusan. Jadi mau lihat tema amanami dui inanami nah hitana pungu di bagasan par minggu tah di Manuguton omah aka panitia na pina jongjong di bagasan taonon alani pina sakma tiki di nalau pasaton hata sian kedua mewakili aka panitia pina sakma tiki satu ketuamu. Puji dan syukur pertama sekali kita ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita dapat beribadah dalam keadaan sukacita. Yang kami hormati Amang Pendeta, Parhalado HKBP Cimanggis,
Amang Inang, serta orang tua atau Amang Inang, serta Naposo, remaja yang berbahagia. Saya mewakili daripada Panitia Tahun Kesehatan dan Gotilon HKBP Cimanggis tahun 2022 akan memberikan sebagai kata sambutan awal daripada kegiatan daripada Panitia Tahun Kesehatan dan Pesta Gotilon tahun 2022. Sesuai dengan program kerja HKBP Cimanggis bahwa kita melakukan acara untuk mengadakan kegiatan apa yang ada di dalam Tahun Kesehatan dan Pesta Gotilon HKBP Cimanggis tahun 2022. Amang Inang, kami panitia pun menyadari bahwa dalam kondisi saat ini kita juga dalam situasi ekonomi yang serba masih dalam keadaan yang penuh dengan beragam. Tapi kita bersyukur ya Amang Inang, karena pada saat ini kita masih diberikan Tuhan rezeki dan kesehatan, di mana pada tahun-tahun yang lalu kita telah melalui masa yang penuh dengan yang sudah kita alami, yaitu masa COVID. Tapi kita bersyukur pada saat ini kita masih diberikan sukacita dan kesehatan. Untuk itu Amang Inang, pada kegiatan tahun kesehatan ini, marilah kita dukung semua kegiatan apapun itu nanti yang kami buat untuk acara tahun kesehatan ini, juga puncak acara Pesta Gotilon. Kami mengharapkan motivasi dan dukungan dari Amang Inang, berikanlah dengan sukacita, karena tujuan kita adalah mencari dana untuk operasional gereja kita ini dalam pelayanan marturia, diakonia, dan koinonia, dan operasional lainnya. Untuk itu Amang Inang, seberapapun itu nanti yang akan kami inginkan atau program daripada panitia, kiranya kita marilah mendukung semua acara tersebut. Mari kita bersyukur atas berkat yang diberikan Tuhan melalui panen atau Pesta Gotilon yang kita peroleh selama tahun 2022 ini. Kami juga mengharapkan dukungan atau motivasi daripada Amang Inang Parhalado kami, karena kami ini adalah perpanjangan tangan daripada Amang Inang. Kami bisa bekerja dengan adanya motivasi, di mana kami mengharapkan juga Amang Inang apabila nanti di dalam rapat turut serta menghadirinya, juga dalam menjalankan apa yang kami programkan nanti dalam pencarian dana, kiranya di setiap sektor Amang Inang Parhalado kami kiranya memberikan motivasi kepada kami, karena kami adalah menjalankan tugas program Huria dan kami adalah perpanjangan tangan daripada Parhalado Huria KBP Cimanggis. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan berkat dan sukacita dari Tuhan agar semua dapat terlaksana dengan baik. Jadi demikianlah kata sambutan awal yang dapat saya berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mauliate. Terima kasih dari Ketua. Untuk saat ini kami persilakan untuk kembali lagi ke tempat kita masing-masing.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan, 1A untuk Huria, 1B untuk pembangunan. Yesus berikan merohi
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk menjadi satu kekuatan dan renungan pada minggu hari ini, minggu ke-7 setelah Trinitatis, yaitu tertulis di dalam kitab Yakobus pasal 3 yang saya baca dari ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Demikian dikatakan di sana. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat dari pernyataan dari Rasul Yakobus ini, kalau kita baca keseluruhan dari kitab ini, ada satu yang ditekankan oleh Rasul ini kepada umat Tuhan, umat yang percaya, bahwasanya iman itu harus sejalan dengan perbuatan. Kalau di dalam bahasa Batak, haporsionipe molo so mat pembahenan namate do hadirian. Nah, inilah merupakan kata kunci sebenarnya yang hendak dinasihatkan oleh Yakobus kepada orang-orang Kristen dan kita semua. Mengapa kita harus melakukan yaitu yang disebut iman dan perbuatan? Karena pada hakikatnya di dalam kehidupan kita, apapun yang kita percayai, apapun yang kita pahami, apapun yang kita imani di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat Tuhan, itu pada akhirnya harus dibuktikan bagaimana buah daripada iman itu sendiri. Itu sebabnya kalau kita baca di epistel, semua adalah kesia-siaan. Bahkan dikatakan, karena apa? Semua harus dibuktikan di tengah-tengah kehidupan kita yang benar-benar bahwasan iman itu yang adalah berbuah. Sama halnya kalau kita melihat satu tumbuh-tumbuhan, entah tumbuh-tumbuhan apa atau pohon apa atau pohon mangga, orang selalu mengenal satu pohon atau satu tumbuh-tumbuhan itu dikenal dari buahnya, ya, nggak sekedar hanya pohonnya, karena bisa saja pohon itu sama, seolah-olah daunnya, batangnya, besarnya, tetapi tidak semuanya itu memiliki buah yang sama. Karena apa? Karakteristik ciri khas kehidupan itu ataupun yang dikatakan tadi adalah dari buahnya itu. Nah, inilah saudara-saudara yang kekasih, dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwasanya siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi. Artinya orang yang beriman tentu diharapkan ia adalah orang yang berhikmat, orang yang berbudi. Tentu dikatakan kalau orang yang berhikmat dan yang berbudi itu datangnya dari Tuhan atau dari surgawi, akan menunjukkan di dalam kehidupannya bagaimana buahnya. Saudara-saudara yang kekasih, memang inilah yang seharusnya kita perhatikan. Banyak di tengah-tengah kehidupan kita, contohnya di dalam penampilan, contohnya di dalam kehidupan dalam hidupnya, ya bisa dikatakan dia memiliki satu kehidupan yang seolah-olah tidak memiliki kekurangan. Tetapi bagaimana kita untuk membedakan seseorang itu di tengah-tengah kehidupannya? Tentu kita pasti menilai, bagaimana ya? Apa yang dia dilakukan? Apa yang sudah dia lakukan dia?
Bagaimana yang dia hadapi ketika dia menghadapi banyak pergumulan dalam hidupnya. Nah, semuanya ini adalah dikatakan buah ataupun bukti kenyataan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang kaki, Bapak Ibu, jangan kita contohnya dikatakan kita berbangga bahwasanya kita memiliki segala sesuatu dalam hidup kita, kalau kita tidak bisa membuktikan bahwasanya apa yang kita miliki itu adalah dari Tuhan, adalah karunia Tuhan, adalah sesuatu yang dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah merupakan yang diberikan, dikaruniakan Tuhan untuk dijadikan sebagai alat dalam hidup kita melakukan sesuatu yang baik menurut Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, memang kalau kita melakukan yang baik ini memang selalu selalu banyak sekali masalah, problem ataupun pergumulan. Sedangkan yang melakukan yang baik, kita dapat menghadapi problem. Banyak orang kadang-kadang kalau dilakukan yang baik atau kan dikatakan yang melakukan apa yang disebut dengan panggilan di tengah-tengah kehidupan sebagai orang Kristen, datang orang selalu mengatakan, itu sok kali, sombong kali, sok pamer. Kan itu sering kita, apalagi sudah dia tampil beda di tengah-tengah kehidupannya. Apa sih, bagaimana sih latar belakangnya? Ini kadang-kadang merupakan satu penyakit yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya. Padahal sebenarnya saudara-saudara, seandainya kita sudah memiliki satu panggilan di dalam kehidupan kita, bahwasanya di dalam kehidupan kita harus kita berbuah dan kita tunjukkan berkat Tuhan di dalam diri kita yang memberkati hidup kita, tidaklah menjadi satu hal yang menjadi kesungkanan dalam hidup kita untuk menunjukkannya. Itu bukan berarti pamer ya. Jadi banyak orang entah segan atau gimana, kadang-kadang akhirnya dia ditahan untuk melakukan sesuatu dengan pertimbangan yang ada di sekelilingnya. Nah, sebagai orang-orang yang Kristen yang memiliki kokoh pengharapan di dalam kehidupannya, dikatakan dalam firman ini, memang seorang yang percaya, seorang yang berhikmat, seorang yang berbudi, karena dia telah menerima sesuatu yang baik dalam Tuhan, dia harus tunjukkan bukti dalam hidupnya. Karena apa, saudara-saudara? Itu yang dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak menanyakan contohnya berapa banyak yang kau berikan kepada sesamamu ataupun di tengah-tengah gereja contohnya. Enggak pernah Tuhan. Tetapi keterbukaanmu, bagaimana pengakuan di dalam kehidupan kita melakukan, yaitu berangkat dari pengakuan iman kita bahwasan kita adalah yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita mengakui apa yang ada dalam diri kita bukanlah karena kekuatan atau kehebatan kepandaian kita. Tetapi Yakobus mengatakan ini merupakan suatu pengakuan dalam hidup kita bahwasanya kita memiliki segala sesuatu yang baik hanyalah dari Tuhan. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat ini, seorang yang berhikmat dan berbudi, dia harus menghilangkan atau jangan menaruh perasaan iri hati. Itu dikatakannya ya. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah kamu berdusta melawan kebenaran, sebab itu adalah hikmat yang datang dari dunia. Dan tetapi apabila kita melakukan sesuatu yang baik, yang dikatakan oleh Yakobus, inilah buktinya kita menerima yang dikatakan hikmat yang daripada Allah. Tentu apa garansinya atau apa yang akan kita terima kalau kita melakukan sesuai dengan hikmat Tuhan? Saya pikir saudara-saudara, pasti Tuhan akan semakin lebih baik untuk memperhitungkan apa yang kita lakukan. Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang kita lakukan ya. Banyak orang kalau sudah bergumul dan dia begitu banyak memberikan hati pikirannya kepada gereja contohnya, kepada sesamanya, kepada keluarga, langsung hitung-hitungan, apa sih yang saya terima dari Tuhan dengan saya melakukan ini?
Kita tidak usah tanyakan apa yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tuh lebih bijaksana, lebih tahu apa yang akan Dia berikan buat bapak dan ibu. Termasuk kepada anak-anak, termasuk kepada keluarga. Ada juga sampai zaman ini orang selalu mengatakan, oh saya sudah capek menyekolahkan anak saya sudah capek pontang-panting untuk berjuang untuk keluarga, untuk suami, untuk istri. Apa yang harus saya terima? Ada juga sampai saat ini begitu ya. Tapi ingatlah saudara-saudara, kalaupun kita bisa mampu untuk melakukan yang terbaik buat keluarga anak-anak kita, setelah kita melihat hasil yang mereka lihat, sebenarnya saudara-saudara itu lebih besar upahnya yang kita rasakan daripada kita berjuang kadang-kadang tidak memperoleh dan belum sampai kepada kesuksesan. Jadi kita bersyukur saudara Bapak Ibu, kalau kita sampai saat ini dapat melihat hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, melihat sesuatu yang menggembirakan hidup kita, sekalipun kita kadang-kadang tidak merasakan secara fisik jasmani kita apa yang kita peroleh, tetapi setidak-tidaknya kita bangga karena kita mengakui hanya Tuhan sebagai sumber berkat untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Marilah saudara-saudara kita berlomba-lomba untuk melakukan yang baik. Jangan kita berlomba-lomba hanya untuk melakukan untuk kepentingan diri sendiri, atau untuk mewujud nyatakan, yaitu hanya merupakan nafsu atau keinginan kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri. Pasti saudara-saudara, kalau itu menjadi motivasi hidup kita sebagai orang percaya, kita tidak akan memperoleh apa-apa. Tetapi kalau kita memiliki satu motivasi dalam hidup kita, aku harus berbuat kepada Tuhan melalui apa yang aku lakukan, sedikit atau besarnya yang kita peroleh dalam hidup kita dari Tuhan, pasti memperoleh efek yang besar di dalam perjalanan hidup kita. Sama hal hari ini kita sudah lantik panitia tahun kesehatian, tahun Gotilon. Mungkin ada berpikir, baru saya donak ini pesta pembangunan termasuk masjid. Saudara nggak usah merasa risih dan merasa beban. Semuanya itu Tuhan yang akan lakukan untuk kita semua. Tuhan tahu percis apa yang akan Dia berikan buat kita semua. Itu sebabnya kata firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Sebab pada waktunya kita selalu akan menerima, yaitu hasil panen dalam hidup kita. Artinya Tuhan tidak pernah lepas-lepas atau tidak pernah putus-putusnya dan tidak pernah bosan-bosannya untuk memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih. Lakukan hal yang baik, sebab Tuhan kita adalah sungguh-sungguh sumber kebaikan, untuk tidak pernah membiarkan kita atau orang percaya mati kelaparan oleh karena dia berbuat untuk Tuhan. Tetapi kita haruslah patut memperhitungkan, merasa ketakutan kalau kita melakukan yang jahat, melakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, suatu saat kita akan menerima sesuatu apa yang mungkin akan menjadi kesulitan dan kesusahan dalam hidup kita. Tetapi satu jaminan kepastian dalam firman Tuhan ini dikatakan, lakukanlah yang baik, hendaklah imanmu berbuah, sebab Tuhan akan memberkati hidup kita dan Dia tidak pernah bosan-bosannya memberkati hidup kita dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami terima untuk saat ini. Biarlah Tuhan apa yang kami pahami, iman kami yang kami terus pegang sampai saat ini, hendaklah berbuah dan buahnya sungguh lebat dan manis, dan kami dapat merasakan ya Tuhan selalu berkat Tuhan itu sepanjang hidup kami. Kuatkanlah kami ya Tuhan untuk selalu berbuah di dalam Engkau. Jauhkan dari kami ya Tuhan segala godaan, pikiran-pikiran yang selalu memperhitungkan, selalu khawatir apa yang harus kami terima, apa yang kami harus sediakan, apa yang harus kami cari dalam hidup kami. Sebab kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang setia, yang selalu menyertai dan membuka tirai-tirai langit dari sorga untuk menurunkan berkat yang melimpah. Sebab kesetiaan kami kepada Tuhan
itulah merupakan kekuatan untuk dapat kami memperoleh yang baik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati segala pelayanan gerejamu, yaitu terutama di dalam melaksanakan yaitu panitia pesta tahun kesatian dan pesta Gotilon tahun ini. Biarlah semua kami ya Tuhan, Tuhan berikan kekuatan untuk dapat mendukung dan kami dengan sukacita melakukan apa yang diprogramkan di dalamnya. Kami juga berdoa ya Tuhan, yaitu kepada jemaat-Mu jemaat yang pindah, yaitu keluarga Dantes Perlindungan CIT, Boru Regar dan 2 anak mereka. Biarlah Tuhan selalu memberkati di dalam jemaat yang baru di gereja, yaitu di HKBP Sultan Makmur Pancawati. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan, yaitu keluarga yang berduka cita karena Engkau panggil seorang ibu yang mereka cintai, Ibu Anaria Boru Saragih. Biarlah Tuhan menguatkan, menghibur semua keluarga, agar mereka semua ya Tuhan semakin kuat dan percaya bahwa orang yang percaya di dalam Engkau bukanlah hilang begitu saja, tetapi dia di dalam keselamatanmu, di dalam sisimu ya Tuhan, sehingga mereka pada waktunya untuk dikuatkan oleh Tuhan untuk tetap kuat di dalam menghadapi segala apapun yang mereka hadapi. Kami juga ya berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat-Mu ya Tuhan yang di dalam berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Semakin Tuhan memberkati, keluarga semakin mengasihi, dan semakin diberikan berkat-berkat yang berlimpah kepada semua jemaat-Mu. Bagi jemaat ya Tuhan yang sudah memberikan persembahan-persembahannya, baik persembahan bulanan, diakoni sosial, baik setiap minggu, biarlah kami ya Tuhan tidak hitung-hitungan memberi kepada Tuhan. Biar kami selalu ya Tuhan memberi yang terbaik buat Tuhan, sebab kami tahu segala berkat akan semakin baik dan kami terima ketika kami selalu percaya Tuhan mengalirkan dan mengalir dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surga, pada saat ini kami mau menyerahkan ya Tuhan yang hadir di sini mungkin mengalami banyak pergumulan atau sakit penyakit atau rencana-rencana yang lain, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ya Tuhan, biar Engkau membimbing, menyertai, memberikan hikmat bagi kami semua ya Tuhan untuk menjalani segala pekerjaan kami, sehingga kami sungguh-sungguh seperti kata firman-Mu hari ini, orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, yang membuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan masih banyak lagi ya Tuhan yang harus kami lakukan. Sebagai bukti kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil kita memberikan persembahan kita satu lagi, yaitu amplop yang ada sama kita. Ini adalah persembahan kita untuk tahun kesehatan dan ulang tahun ke-10 HKBP distrik. Ini untuk distrik. Biarlah kita memberikan dengan sukacita dan kita mendukung program-program juga dari distrik. Baik, kita bernyanyi sambil kita memberikan persembahan kita. Ramah Bayu menjadi
Ayat 1 kita bangkit berdiri. Yesus Kau yang menjanjikan damai bagi umat-Mu, Roh-Mu yang menyampaikan kesaksian firman-Mu. Kami hina dan tak kaya, menjadi bahaya-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh daripada Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.